Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joce Hendrik Undang, selaku Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat. Dalam rangka tugas pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun 2022, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu komunikasi tertulis, yaitu sebagai berikut. Komunikasi adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Manusia melakukan komunikasi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan untuk berbagai macam keperluan. Komunikasi dilakukan di semua aspek kehidupan personal, sosial, dan profesional. Komunikasi begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada hal yang lebih penting yang dilakukan oleh manusia selain komunikasi. Sebegitu pentingnya, seringkali komunikasi dianggap sesuatu yang natural terjadi, seperti manusia bernapas. Terlebih bagi pegawai pemerintah, yang memang tugas utamanya adalah berkomunikasi untuk melayani rakyat. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin birokrasi. Salah satu tugas utama pemimpin adalah mempengaruhi staf dan orang-orang yang bekerja di sekelilingnya untuk melakukan hal yang sejalan dengan pemikirannya dan pemikiran organisasinya. Kemampuan menyampaikan pesan dengan efektif akan mengurangi kesalahpahaman yang pada akhirnya nanti akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Apakah benar komunikasi publik adalah sesuatu yang alami yang dapat dilakukan manusia begitu saja? Terlebih bila dia sudah menjadi seorang pemimpin. Bila demikian adanya, apakah secara natural seorang pemimpin bisa berbicara di depan publik dengan lancar dan penuh makna, sehingga pesan tersampaikan dan dapat mempengaruhi atau merubah perilaku kolega kerjanya? Memang, ada sebagian pemimpin yang secara natural dapat melakukannya. Namun, tidak sedikit pemimpin, utamanya pejabat pengawas, yang mengalami kesulitan melakukan komunikasi publik dengan efektif. Penting bagi seorang pejabat pengawas untuk membangun kemampuan komunikasi publiknya. Kemampuan ini dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas fungsinya dengan baik, terutama saat penyampaian ide, pikiran, dan pesan yang terkait dengan bidang tugasnya. Komunikasi publik pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang ditujukan kepada banyak orang. Pendidikan dan pelatihan komunikasi mutlak dibutuhkan oleh setiap pemimpin, karena tidak semua pemimpin bisa berkomunikasi dengan efektif secara alami. Komunikasi digunakan dalam bentuk yang sangat luas, bukan hanya lisan, namun juga tulisan. Tidak hanya dalam kalimat pendek, namun juga kalimat-kalimat yang panjang, seperti yang terdapat dalam dokumen atau ceramah. Komunikasi juga tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga bisa melibatkan teknologi komunikasi. Komunikasi bisa dalam bentuk percakapan atau penyampaian pesan kepada banyak orang atau publik. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi birokrasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang mampu mengakomodir pesan dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Dalam komunikasi birokrasi, keefektivitasan komunikasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pada dasarnya, komunikasi merupakan proses yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada rekan kerja. Sebagai seorang pemimpin pada level awal yang bertugas pada organisasi pemerintahan, para pejabat pengawas akan selalu berkomunikasi baik secara internal dalam unit kerjanya, antar unit kerja di dalam organisasinya,
maupun dengan halayak ramai di luar organisasinya. Komunikasi tertulis adalah segala bentuk penyampaian pesan atau informasi yang berbentuk tertulis. Di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bentuk-bentuk komunikasi tertulis itu diantaranya surat, nota dinas, memo, email, KAP, MOU, telahan staf, laporan kegiatan, laporan kinerja, buletin, newsletter, website, sosial media, dokumen hukum yang bersifat mengikat seperti Perpres, Permen, Perlan, Pergub, dan sebagainya. Juga ada surat edaran dan sebagainya pula. Komunikasi tertulis yang efektif sangat penting dalam membangun komunikasi yang baik secara internal dan eksternal, dan juga dapat meningkatkan citra instansi. Dalam komunikasi tertulis, pilihan kata yang tepat merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak seperti komunikasi lisan. Komunikasi tertulis menjadi seperti bukti atau saksi yang selalu ada dan dapat dilihat serta dirujuk kapan saja. Menulis yang efektif akan membantu pembaca Anda memahami maksud dan tujuan Anda menulis. Hal ini tidak selalu mudah. Berikut beberapa tips untuk melakukannya. 1. Nyatakan tujuan. 2. Nada penulisan atau tune. 3. Nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan dari pembaca Anda. 4. Bahasa yang simpel. 5. Singkat. Dan yang keenam, tata bahasa dan tanda baca yang baik. Demikian penjelasan singkat saya mengenai komunikasi tertulis. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam moderasi.